ini dia teman-teman. Kalau kemarin sudah belajar dengan teman-teman yang luar biasa hebat, nah di sini kita kembali diingatkan mumpung masih tahun ajaran baru nih teman-teman, ada beberapa miskonsepsi dan konsep tujuan pendidikan yang terkadang kita lupa. Nah, ini yang ada di layar, ini saya print, kemudian saya tempel di buku agenda saya tempel juga di meja kelas saya. Nah, di sini tujuannya adalah reminder untuk diri saya kalau suatu ketika nih saya agak balelo gitu ya, agak lupa sama tujuan pendidikan. Jadi seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu kita mengalami miskonsepsi gitu ya. Dan saat ini kita sedang dalam proses perbaikan dengan adanya kurikulum merdeka. Tanpa kita pungkiri bahwa kurikulum-kurikulum sebelumnya adalah kurikulum yang sama baiknya, pasti bertujuan untuk kebaikan dunia pendidikan, namun dengan tantangan zaman kita harus kembali diingatkan sebenarnya konsep tujuan pendidikan itu seperti apa. Jika selama ini kita selalu mengingat bahwa pendidikan itu adalah sekolah, ya, padahal sebenarnya pendidikan itu adalah sesuatu yang luas. Pendidikan adalah bagaimana kita disiapkan untuk hidup. Apalagi tantangan zaman, semakin tahun, semakin banyak tantangannya. Jadi pendidikan adalah salah satu cara kita agar kita bisa siap hidup. Betul ya teman ya? Betul ya teman-teman ya? Setuju ya? Kemudian yang kedua, selama ini kita selalu banyak yang anggapan miskonsepsi terkait dengan tujuan pendidikan, bahwa pendidikan dikatakan berhasil kalau kita mendapatkan nilai-nilai tinggi. Padahal bukan itu saja ya. Pendidikan itu nggak cuma nilai, tidak cuma angka, tapi pendidikan itu adalah bagaimana seseorang tersebut semakin bertambah, semakin banyak, semakin kuat kompetensi pada dirinya. Nah, itulah yang kita sebagai guru harus mengingat bahwa anak-anak datang ke sekolah tidak untuk mengejar nilai angka tinggi, namun adalah agar mereka siap hidup, siap memiliki kompetensi di masa depan. Nah, kemudian juga mengenai asesmen atau ujian. Nah, selama ini mungkin kita suka lupa ya bahwa yang namanya ujian itu tidak selalu harus ada di belakang, tidak selalu ada di akhir. Sehingga akhirnya kita lebih condong ya penilaian itu kita lihat hanya di ujungnya saja. Padahal setiap murid kita selalu belajar hari ke hari, dan itulah yang harus kita amati sebagai seorang guru, dan juga kita harus menyiapkan ujian yang bermakna, ujian yang tidak cuma hafalan, tidak cuma yang terkait dengan ingatan, tapi kita harus membuat anak-anak mengalami pengalaman asesmen yang bermakna. Nah, kemudian juga yang tadi saya juga sudah sebutkan bahwa belajar atau pendidikan itu nggak cuma menghafal. Kalau menghafal memang bisa semalam gitu ya, bisa SKS. Semalam kita hafal, tapi belum tentu hafalan tersebut akan ingat sepanjang hayat gitu ya. Tapi yang teman-teman guru kita harus selalu ingat bahwa kita ingin anak-anak memiliki nalar kritis. Dan yang terakhir adalah kita harus membuat pendidikan itu tidak cuma menciptakan kepatuhan, karena kalau kepatuhan itu bersifat semu gitu ya, tapi yang kita harapkan adalah anak didik kita, murid-murid kita menjadi anak-anak yang mandiri. Nah, dengan tujuan-tujuan pendidikan ini, maka sangat nyambung nih dengan tema diklat kita selama 4 hari ini. Anak-anak diajarin inquiry, diajarkan mengenai project based learning, dan hari ini kita belajar mengenai problem based learning. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, kita harus memperbaiki konsep kita mengenai tujuan pendidikan, bahwa pendidikan adalah siap hidup, memiliki kompetensi, mereka terbiasa dengan ujian bermakna, menalar, dan juga akhirnya timbul kemandirian.